Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yaitu nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Artinya secara bahasa adalah batas dari sesuatu, batasnya, batas akhir dari sesuatu. Dan ini menjadi bahasa Indonesia. Kadarnya adalah misalnya ada makanan, di situ dibuat kadar gula, kadar di batas akhir, ukuran atau kadar. Al-Qadir, tapi menunjukkan dia kepada kekuasaan. Tentu saja kekuasaannya manusia tidak sama dengan kekuasaannya Allah. Kekuasaan manusia memang ada batas akhir, tapi kekuasaannya Allah tiada batas. Kekuasaannya tidak ada batas dan tidak terbatas, karena dia yang pemilik segala kekuasaan. Begitu juga kuda misalnya. Secara bahasa, kuda itu kan melompat pas lari itu, kaki depannya, kemudian kaki belakangnya mampu menjangkau yang dijangkau kaki depannya. Itu kan berarti sangat jauh, sangat kuat lompatan. Kaki belakang mampu menjangkau kaki depan pas lari itu. Disebut dalam bahasa Arab aqdar, karena dia menjangkau sesuatu yang paling jauh. Bagi kuda, penyebutan dalam bahasa Arab seperti itu. Kemudian kata qadir ini, Al-Qadir, itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Dan itu digunakan kata-kata qadir adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi, untuk menghidupkan manusia, dan untuk membangkitkan manusia nanti di akhirat. Artinya untuk menjawab keraguan-raguan manusia terhadap Allah, terhadap kekuasaannya Allah. Kemudian ada juga Al-Muqtadir. Dalam bahasa Arab ini ditambah menjadi mim dan ta. Muqtadir. Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Dalam bahasa Arab penambahan huruf itu penambahan makna. Menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Ada juga nanti dalam bahasa Arab dan di Al-Quran kita temukan kata-kata qadirin dan qadirun. Dan itu juga menunjukkan tentang bagaimana hebatnya dan kuasanya Allah melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. Tidak mungkin manusia melakukannya, tapi Allah mampu melakukannya. Dan ada 2 kali kata-kata qadirin satu, qadirun satu kepada manusia. Dia ada 2 kali kata-kata qadirin satu, qadirun satu, tapi ditunjukkan kepada manusia. Dan 2 kali kata ini
dalam Al-Quran ini menunjukkan kepada manusia yang durhaka. Yang durhaka. Makanya ulama katakan jangan kasih nama si Qadirin atau si Qadirun. Si Qadir. Karena penamaan Qadir bagi manusia dalam Al-Quran oleh Allah, bagi manusia yang pembangkang. Manusia-manusia yang durhaka. Kan ada 6 orang. Pak Qadirun. Pak Qadir. Nah itu mungkin orangnya baik. Orangnya baik. Tapi penamaan Qadir untuk manusia dalam Al-Quran itu tidak untuk orang yang baik-baik. Tapi untuk orang yang durhaka. Kalaupun mau ingin juga atau kareh hati ingin awak ingin namanya si Qadir aja, tambah di depannya Abdul Qadir, boleh. Tapi jangan si Qadir atau Qadirun atau si Qadirin, karena itu menunjukkan ditujukan oleh Allah dalam Al-Quran untuk orang yang pembangkang, orang-orang pembangkang. Boleh Bapak Ibu kita buka dulu surat Al-An'am ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih. Dan mereka orang-orang musyrik berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu suatu mukjizat dari Rabbnya, ayat. Orang musyrik itu minta bukan mukjizat yang seperti Al-Quran, yang lain-lain. Tapi yang dimintanya adalah yang bersifat indrawi, yang bisa dicaliak mato, yang membuat orang kagum, takjub, tapi yang bisa dicaliak. Seperti Nabi Muhammad bisa mangkik gunung, dipindahnya gunung itu, keinginan orang musyrik itu. Atau Nabi Muhammad kok bisa tabang di awan. Atau ada malaikat yang mengawaninya taruih. Makhluk-makhluk gaib. Atau yang menurut orang tu yang masa itu aneh. Atau bisa berjalan di atas air. Lalu qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha qadirun, sesungguhnya Allah qadirun, maha kuasa, ala ayyunazzila ayatan, untuk menurunkan suatu mukjizat. Bisa Allah turunan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kalau masalah bisa tabang, buruang pun tabang. Hebatnya. Ya kalau dikecek Nabi Muhammad tu bisa tabang, barunya dikecek hebat, tentu hebat buruang lah. Sejak ketik lah pandai tabang. Ya kan? Ya kalau kecaan bisa tabang, apalagi ni basi pun bisa tabang. Tentu mukjizat itu nanti tidak berlaku sampai hari kiamat. Hanya berlaku di zaman Nabi. Bisa saja Allah tu qadir, bisa saja. Tapi tidak berlaku sampai akhir zaman. Karena Nabi Muhammad itu bukan seperti Nabi yang lain. Nabi yang lain itu hanya diutus kepada kaumnya. Selesai jo kaum kau selesai.
Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat. Dan tidak untuk seluruh umat saja, sampai hari kiamat. Kalau mukjizat Nabi Muhammad itu bisa tabang, maka untuk saat ini orang akan mencemeh. Nabi Muhammad surang bisa tabangnya, kami ratusan bisa bawa tabang kata. Baik lo, burung basi itu lah, ratusan bisa dibawanya. Tetapi mukjizat yang berlaku sampai hari kiamat itu, itulah Al-Quran. Yang mana tantangan-tantangan dalam Al-Quran kepada manusia-manusia yang sombong masih berlaku. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, wa in kuntum fi raibim, kalian ada raib itu kan? Ba'alah Quran, ba'alah ado saya kata-kata ba'al. Coba satu surat jadi. Tidak usah Al-Baqarah 286 ayat, 2 juz seperempat, tidak usah. Apa? Satu surat paling pendek, sabarihnya. Inna a'tainakal kautsar. Coba sampai kini tantangan itu berlaku. Kalau ingin mencoba silakan. Tapi jangan tanya orang bodoh, tanya orang sentiang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah kita ceritakan dahulu Amru bin As. Amru bin As ini masih kafir waktu itu. Dibacanya di Musailamah Al-Kadzab. Amr bin As menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad tu ngecean dapat wahyu dari langit. Lalu Musailamah ngecean ambo dapat wahyu loh. Coba baca kece Amr bin As. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Kekehnya galak. Amr bin As sakit fariknya galak. Akhirnya ketahuan nang kau penduto si kadzab. Kapianya baru ndak pendukung Nabi ke dah. Dia masih kafir, masih musuh Nabi waktu itu. Dia sakit fariknya galak mendengar Musailamah baca tantangan ayat tadi. Tapi ketika Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan Amr bin As, masih kafir juga. Bacakan padaku apa yang kamu dapatkan. Dibacanya lah di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu satu ayat saja. Waktu itu yang acok dibaca khatib. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Langsung menangis Amr bin As. Akhirnya ayat ini seperti sebuah pohon yang rindang. Daunnya lebat, naungannya luas, dan mengalir pula sungai di bawahnya. Untuk mengungkapkan desa rancak kewana ayat. Masih kafir. Tapi jangan tanya orang bodoh. Kau tanya lo pilih Quran, pilih Pancasila, itu kan orang bodoh. Kau orang santiang tanya. Orang bodoh tidak tentu dia ada. Mengaji kita pandai tak indah. Tapi tanya sama pakarnya. Dan tantangan Al-Quran itu berlaku. Kalau apa-apa ingin coba kan tidak ada harus orang kafir yang berada. Boleh coba. Nah, kok diseminarkan kekeh tidak parik orang. Kan tidak lo berani dah. Karena awak tidak ragu dah. Itu masalahnya. Awak tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran. Bagi yang ragu silakan.
dan tidak ada yang mampu menjawab. Ada yang mencoba, ada, tapi bertumbangan dalam perjalanan. Habis surahnya. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh mampu menurunkan mukjizat apa saja bisa. Dan manusia kadang mencari tulisan Allah di langit, itu tanda bukti kuasaannya Allah. Sabanyak tu nan lain bako ndak terpana awak mencari kekuasaan Allah. Bako tulisan tu lah yang membuat awak kagum. Artinya jangan terpesona tu dengan yang nampak-nampak tu, sama je orang musyrik levelnya baru. Level beriman karena suatu yang nampak oleh indera baru tambah yakin dah. Berarti levelnya level orang musyrik, imannya baru. Alun level orang beriman dah. Imannya orang beriman tu bah, kalaulah itu Allah jo Rasul na mengecehan, tamakan tak tamakan diutaknya yakin. Itu orang. Talulua tak talulua, nan jalehnya diluluan aja. Itu na orang beriman. Tapi kalau lama baru nampak di mata ada tulisan Allah di batang kayu, itulah bukti. Baru tambah yakin. Lama baru iman. Atau di telinga anak baru lagi ada tulisan bentuk tulisan Allah. Ya. Baru lo bertambah yakin. Terlalu lemah keyakinan. Kalau ada nanti orang lain gambar salib telinga tu bah. Tu lemah lo keyakinan wak sudah tu. Kan lemah bana. Atau anak lain tanda salib saya di dadono. Tu yakin lo kan lamah bana. Keyakinan itu jangan karena indrawi. Yang nampak di mata ndak itu. Ndak level umat Nabi Muhammad nama dia tu. Nah lebih parahnya oleh yakin jorang gilo. Anda mengecek agama opinya orang gilo. Anda bawa baju tu mau rokok lo. Apa cayo tu? Level malah iman tu dah. Abawa kecek lo wali. Kalau ada lah nama dia itu di zaman Nabi, di pangannya di sahabat tu saja lo. Di pangannya di sahabat. Tidak usahlah zaman Umar deh. Zaman Abu Bakar dan lembut. Itu nang kadipaci. Kan lamah na iman tu. Aba agung kan tu. Aba agih lo rokok. Apa cayo je keciknya tu. Level ma iman wak. Tapi ketika Allah mencari Tuhan kiamat, tak takut ada. Allah cari Tuhan basiksa neraka, cuek soalnya. Dalam Al-Quran dah. Jalih bangerinya kiamat, bangerinya di neraka tu. Lengah-lengah seorang dengar. Antara tahunya tak tahu saja. Tapi lah orang gila ngecek merokoknya. Tak bawa baju. Karena tak salat ke dah. Orang azan nari-nari muka masjid. Tak satunya salat. Itu nama pacik keceknya. Sampai ma levelnya tak. Kalau orang musyrik lagi santiangnya sekecil. Nya percaya kalau lah nampak mujizat tadinya. Nabi itu saya tabang. Untuk orang gila tadi tak pandai tabang. Kau pandainya tabang? Tambah bahaya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah bisa saja berkuasa menurunkan sesuatu. Tapi tentu Allah tahu mana patut diturunan mana yang tidak. Untuk umat Nabi Muhammad tidak itu nampak patut. Tidak itu level. Itu yang pertama. Boleh kita lihat yang kedua ayat 33.
halaman 506. Halaman 506 ayat 33. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Dan menciptakannya, dan dia kuasa pula menghidup, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan dia kuasa menghidupkan yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Itulah sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik dulu, idik wak liak kau sudah mati. Ini kemungkinan idik sudah mati. Atau tidak harus berkata seperti itu, tapi berparangai bentuk orang tidak akan mati-mati dan tidak akan ada hisab setelah mati. Bagi orang yang seperti itu, berbuat seperti bentuk tidak akan mati dan tidak akan dihidupkan lagi setelah mati, maka renungkanlah ayat ini. Apakah mereka tidak memperhatikan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dan Allah tidak payah, tidak ada merasa susah. Allah cuma mengecek apa? Kun. Fayakun, maka jadilah. Kun. Jadi. Bila terjadinya, kecek ulama, ketika Allah ngecekkan kun tu bila terjadi? Sabalum basaba huruf kaf junun. Kun. Tidak ada kesulitan bagi Allah menciptakan langit. Cuba lihat, bara kadang matahari, bara kadang bulan, bara banyak bintang, bara banyak galaksi-galaksi. Terlalu banyak ciptaan Allah. Dan tidak payah bagi Allah menciptakan segadang fauzan seketik kau payahlah kau. Itulah kira-kira seketik kan. Di langit bumi segadang-gadang tu lebih bisa Allah buat. Masa membuat segadang kau tidak bisa? Fikirlah balik. Itulah kira-kira. Segadang tu salawih tu langit je bumi. Lain tak payah Allah menciptakannya. Masa awak segadang kau membangkitkan saja. Taklah membuat baru dah. Membangkitkan sebalik. Ruhnya lah dah. Tinggal magia fisik saja. Allah suruh fikir, mana barik memulai atau mau ulang balik? Mana barik? Mulai. Lai dari mula lai bisa Allah menciptakan awak. Dari tidak ada sama sekali. Lalu ada ruh lah. Atau lampai bulan di sebuah ruh. Kan memulai lah. Baru dikeluar dari perut. Itu pun ada yang keguguran dan semacam. Memulai. Ikut mengulang balik saja. Jadi jangan ada keraguan. Yang ragu-ragu. Perhatilah mereka tadi. Segadang ku matahari ya. Sebanyak ku bintang lebih bisa Allah ambil. Pasal awak sekadar ketek ku nak bisa Allah ambil kau. Artinya Allah maha kuasa untuk itu.
Itu kata-kata al-qadir, qadirin. Allah berkuasa. Itu Allah berkuasa pula membangkitkan manusia. Dikumpulan lo manusia kau balik di mahsyar. Dan salah satu artinya ilmu itu dulu lah ada, cuman baru-baru kini digunakan orang. Seperti dalam surah Al-Qiyamah kita lihat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Halaman 577 ayat 4. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu, qadirin, kami mampu, Allah berkuasa, ala untuk an nusawwiya banana, untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dulu ilmu kau tak tahu orang dah jari jemari. Alah makasih Allah menyusun jari jemari. Rupanya sidik jari. Salah satu nanti yang menjadi saksi di akhirat. Begitu juga di dunia untuk menangkap seorang pelaku atau sidik jari. Ini salah satu bukti. Awak nak bunuh? Tak ada awak bunuh dah. Kau sidik jari awak di situ. Di akhirat tak kisah kami lah ada sidik jari itu langkok sadanya. Di masa tanganku pernah laki pernah menepuk baja tu tak ada. Cek sidik jari lagi kan sama. Ada saga itu. Pernah ambil barang orang tu tak ada. Cek sidik jari. Qadirin, Allah tu mampu. Berapa banyak sidik jari wak kira-kira dan kedibukanya Allah. Maka acok-acok lah membaca. Allahumma hasibni sabayasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang ringan. Artinya tetap diberikan catatannya kata Nabi, tapi tidak diperisau. Siapa nama? Zulfahmi. Lewat. Lewat. Nak sana. Tapi kalau sempat dihitung, berapa banyak sidik jari wak di dunia kau nang ka dipariso. Selama kau ide kama salah pernah laki kau berapa periso lamonya. Dan Allah qadirin, mampu untuk yang seperti itu. Sangat mampu. Jadi jangan macam-macam. Oh, kamu ngecek nindak sidik jari ada. Nanti saksi di akhirat adalah video ada loh. Ada video. Manusia ini akan diperlihatkan videonya. Rekam jejaknya. Aku video lagi kah? Oh, catatan lagi ya. Malaikat lah je menjadi saksi. Malaikat pengiring namanya. Qarin. Oh, tak cukup je tu lah je. Bumi ko jadi saksi. Meja, baju awak, musajik, pohon pisang, petang kayu, tanah, semuanya jadi saksi. Ada ayam situ, ayam tu jadi saksi. Jadi seluruhnya bisa menjadi saksi dan manusia waktu itu memang tak bisanya menyalahkan orang. Sehingga di akhirat manusia itu hanya menyalahkan dirinya sendiri. Ya, saksi itu lengkap saja. Tak bisa dibantah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan Al-Muqtadir sedikit, yaitu dalam surat Al-Qamar. Halaman 530, ayat 42 satu, ayat 55 satu.
Kata Al-Muqtadir tadi telah kita sebutkan, menunjukkan kekuasaan Allah yang lebih yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Artinya tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Pertama, ayat 42-nya, kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Aziz yang maha perkasa, muqtadir yang maha kuasa. Kalau di ayat 55-nya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Artinya orang-orang yang bertakwa dalam taman-taman dan sungai-sungai. Artinya di surga. Yang satu ayat 42 menceritakan orang yang mendustakan sehingga dia disiksa. Ayat 55, orang yang bertakwa dalam surga, sungai-sungai, taman-taman, dan Allah muqtadir juga. Dua-duanya muqtadir, artinya sesuatu yang tidak mungkin dijangkau manusia. Pertama, azab. Bagi Allah mengazab manusia ini tidak butuh waktu lama, dan itu tidak bisa dilakukan manusia. Kini anggaplah kini bermusuhan jo Amerika, jo Israel misalnya. Enggaklah perang. Kira-kira bisa langsung hari kehancurannya? Enggak. Karena awak manusia tidak mampu melakukan itu. Tapi bagi Allah bisa. Tidak sampai ke saja bisa. 5 menit ke selesai bisa. Bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, tidak butuh waktu lama. Fir'aun berada mau tenggelam habis. Kaum Ad, kalau kaum Ad apa? Angin dingin yang sangat kencang, 7 malam 8 hari, tertimbun. Tidak bangkit-bangkit kota itu sampai kini. Tertimbun lebih kurang 600 meter di bawah pasir. Tidak digali-gali orang begini. Kaum Samud, petirnya, berapa mau petir kira? Patuh tunggal cieknya. Malu sampai semenit patuh tunggal. Pecah jantung orang saja. Mati saja. Sadatik, 2 detik hancur satu negara. Bisakah manusia lakukan? Tidak. Yang bisa melakukan hanya Allah. Kemudian masalah surga tadi. Innal muttaqin, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa nahar, dalam taman-taman dan sungai-sungai. Yang bisa magi surga siapa? Allah lahnya. Dan tidak ada manusia yang bisa magihan surga kepada manusia. Yang bisa memberikan hanya Allah. Jadi Al-Muqtadir adalah bentuk kekuasaan Allah yang tidak akan mampu dijangkau oleh manusia. Mungkin itulah dulu kira-kira Pak Ibu sebagai pembukaan kaji awak tentang Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Yang intinya adalah akhlak yang kawak tiru. Kalau awak berkuasa, jangan gunakan kekuasaan itu untuk semena-mena. Tidak usahlah nunggu jadi presiden. Menjadi presiden itu bantu kematian. Tidak nanti tunggu-tunggunya ketibo aja. Kok ketibo di siana entahlah enten. Menjeleh ada yang kada jadi presiden tu. Cuma tidak usah tunggu jadi presiden.
Awak jadi bos dia awak salah. Jangan semena-mena loh. Ya mantang awak lah bos dah. Jangan semena-mena. Kok mengecek jangan meluncu-luncuan. Yo nyo nak buat tapi mengecek tu jago aja perasaan. Jangan meluncu amek. Tu bagi bos-bos lah. Karena anak buahku tetap manusia, nyo punya perasaan. Kadang dek saja. Dek awak sedang bautang je nyo, tu sabar saja kan. Dek payah mencari karajo kini, tu sabar saja. Kok nyo pitih lo entah lo lah. Jadi kalau awak sedang berkuasa tu, gunakan kekuasaan tu untuk kebaikan. Itu saja Bapak Ibu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran